Tapi bohong. Halo semuanya, selamat datang di video penjelasan kali ini yang akan membahas tentang praktik perbankan syariah di Indonesia, tantangan dan peluangnya. Perbankan syariah adalah salah satu sistem keuangan yang berkembang pesat di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, perbankan syariah memiliki potensi besar untuk menjadi bagian penting dari ekonomi nasional. Dalam video kali ini, kita akan mengeksplorasi pandangan masyarakat terhadap bank syariah melalui contoh percakapan dengan nasabah bank konvensional, sekaligus menjelaskan opini tentang bagaimana perspektif terhadap perbankan syariah seharusnya berkembang. Saya akan membacakan hasil wawancara teman saya dengan nasabah bank konvensional yang latar belakang wawancaranya di area bank konvensional. Wawancara pemuka sesi dengan menjelaskan hasil diskusi dan pertanyaan-pertanyaan yang telah teman saya berikan hasilnya kepada saya. Pertanyaannya yaitu, apakah Anda kenal dengan bank syariah? Sang narasumber menjawab, ya, saya tahu bank syariah. Saya pernah mendengar tentang Bank Syariah Indonesia atau BSI dan beberapa bank lainnya. Setahu saya, bank syariah berbeda dengan bank konvensional karena tidak menggunakan bunga dan lebih sesuai dengan prinsip Islami. Dengan catatan, sebagian besar responden menunjukkan bahwa mereka familiar dengan konsep bank syariah, tetapi tingkat pemahaman mereka beragam. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, apakah Anda tertarik dengan bank syariah? Saya tertarik, terutama karena konsep yang sesuai dengan ajaran agama saya. Namun saya merasa perlu untuk beralih karena bank konvensional yang saya gunakan sudah cukup memadai. Dengan catatan, ada yang tertarik karena faktor religius, tetapi beberapa merasa layanan bank syariah belum cukup menarik dibanding bank konvensional. Timbul pertanyaannya nih, apakah pernah menjadi nasabah bank syariah? Jawabannya belum pernah, tapi saya pernah mempertimbangkan untuk membuka rekening saya, mendengar layanan mereka bagus, tetapi jaringan cabangnya tidak sebanyak bank konvensional. Karena keterbatasan akses menjadi salah satu kendala utama yang disebutkan oleh para responden lainnya. Dan saya juga bertanya-tanya, apa sih kelebihan dan kekurangan bank syariah? Kelebihannya jelas, yaitu bebas riba sesuai dengan syariah, namun kekurangannya mungkin pada jaringan layanan dan teknologinya yang belum semaju bank konvensional. Responden pada umumnya mengapresiasi nilai-nilai syariah, tetapi juga menyoroti tentang yang dihadapi bank syariah. Kemudian masyarakat Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung perkembangan bank syariah. Namun, sebagaimana terlihat dari hasil penelitian tadi, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama, edukasi tentang bank syariah yang harus ditingkatkan. Banyak masyarakat yang memahami konsep dasar seperti bebas riba tanpa menyadari keunggulan lain, seperti sistem bagi hasil yang lebih adil dan investasi yang lebih etis. Pemerintah dan bank syariah perlu bekerja sama untuk menyampaikan pesan ini melalui kampanye yang efektif. Kemudian pada aksesibilitas layanan harus menjadi prioritas. Beberapa responden juga menyebutkan bahwa mereka kesulitan menemukan kantor cabang atau bank syariah di sekitar mereka. Dengan memanfaatkan teknologi digital, bank syariah dapat memperluas jangkauan mereka tanpa harus membuka banyak cabang fisik. Pengembangan aplikasi mobile banking yang canggih dan user-friendly dapat menjadi solusi utama.
Jika dilihat, bank syariah perlu berinovasi dalam produk dan layanan mereka. Meskipun memiliki keunggulan nilai syariah, produk yang kompetitif dan relevan sangat penting untuk menarik minat masyarakat. Program pembiayaan untuk UMKM berbasis syariah misalnya dapat menjadi daya tarik yang besar, mengingat peran penting UMKM dalam perekonomian Indonesia. Nantinya masyarakat perlu didorong untuk melihat bank syariah sebagai solusi finansial modern, bukan hanya institut religius. Dengan pendekatan yang inklusif, bank syariah dapat menarik nasabah dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang tidak beragama Islam, tetapi mencari layanan yang etis dan transparan. Perbankan syariah di Indonesia memiliki tantangan dan peluang yang besar. Beberapa penjelasan tambahan tentang praktik perbankan syariah di Indonesia, tantangan dan peluangnya. Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran vital dalam perekonomian suatu negara. Melalui fungsi intermediasinya, bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Dalam konteks Indonesia yang mayoritasnya penduduk beragama Islam, muncul kebutuhan akan sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu sistem yang bebas dari unsur riba atau bunga, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau spekulasi, atau sama saja dengan ketidakpastian. Perbankan syariah di Indonesia hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut. Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, Bank Syariah sebagai bank syariah pertama, sistem keuangan syariah terus berkembang pesat. Perkembangan ini tidak hanya menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap keuangan berbasis syariah, tetapi juga menjadi bagian penting dari sistem ekonomi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. Namun, meskipun mengalami pertumbuhan yang signifikan, praktik perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk memperkuat perannya di sektor keuangan nasional. Di sisi lain, terdapat pula berbagai peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong kemajuan industri ini di masa depan. Contohnya seperti lebih mengarahkan kepada masyarakat untuk lebih mempercayai bank-bank syariah Indonesia, terutama bagi yang beragama Muslim. Meskipun tidak beragama Muslim, jika ingin menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia, itu boleh-boleh saja, karena Bank Syariah Indonesia tidak mengkhususkan untuk menjadi nasabah itu harus sebagai orang Muslim, tetapi siapapun yang ingin menjadi nasabah Bank Syariah itu diperbolehkan, apapun agamanya, apapun asalnya, apapun sukunya. Perbankan syariah sendiri adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu dengan unsur riba, gharar, dan maisir, serta berorientasi pada keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama. Menurut Undang-Undang tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimaksud dengan bank syariah itu adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan terdiri atas bank umum syariah atau BUS. Kemudian ada unit usaha syariah atau UUS dan bank pembiayaan rakyat syariah atau yang dikenal dengan BPRS.
Bank-bank itu memiliki prinsip-prinsip. Salah satunya yaitu larangan riba atau pengenaan bunga terhadap pinjaman ataupun sebuah transaksi. Setiap tambahan dalam transaksi pinjaman, pinjam-meminjam yang disyaratkan secara batil dianggap riba dan dilarang dalam Islam. Kenapa? Karena riba itu merugikan satu pihak dan menguntungkan satu pihak. Di antara lain, contohnya itu seperti seseorang yang sedang membutuhkan uang, terus meminjam ke bank, kemudian tidak ada pinjaman, tidak diberikan bunga apabila meminjam di bank syariah, karena bank syariah tidak mengadakan bunga, tetapi apabila sang peminjam ingin mengembalikannya lebih, itu tidak dipermasalahkan dan diperbolehkan. Kemudian ada larangan gharar dan maisir, yaitu transaksi yang mengandung ketidakjelasan, spekulasi atau perjudian yang tidak diperbolehkan. Artinya kita menaruh nasib kita di transaksi yang sangat tidak jelas, di mana kita tidak tahu apakah kita sedang dibohongi ataukah tidak, karena ketidakjelasan dimulai dari informasi dan bermacam-macam modusnya lah. Kemudian ada prinsip yang ketiga, yaitu prinsip bagi hasil atau profit and loss sharing, di mana keuntungan dan resikonya ditanggung bersama antara pihak bank dan pihak nasabah melalui akad seperti mudharabah dan musyarakah, yang dimana nasabah ingin membangun usaha tetapi meminjam uang ke bank, maka bank memberikan prinsip bagi hasil, di mana bank juga dapat mengatur usaha tersebut dan mereka kedua belah pihak sama-sama menanggung resiko yang akan terjadi. Contohnya seperti apabila usahanya tidak mengalami profit atau laba, maka bank juga tidak akan mendapat bagian. Tetapi apabila usaha nasabah mengalami kenaikan atau mendapati laba, maka bank berhak dan wajib diberikan sebagian persennya. Kemudian ada prinsip keadilan dan kemaslahatan, di mana perbankan syariah berorientasi pada keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Itu artinya bank syariah lebih mementingkan kesejahteraan umat dan kemaslahatan daripada mencari keuntungan dan mempersulit para nasabah. Kemudian ada produk dan akad dalam perbankan syariah. Beberapa produk utama dalam perbankan syariah meliputi penghimpunan dana atau funding. Yang kedua ada wadiah atau titipan. Yang ketiga ada mudharabah atau bagi hasil. Keempat ada penyaluran dana atau financing. Yang kelima ada murabaah atau jual beli. Nah, di sini jual beli yang dimaksud itu bukan kita menjual barang secara langsung, tetapi apabila ada nasabah yang ingin membeli kendaraan, rumah, mobil, ataupun usaha apapun itu, kita akan membelinya terlebih dahulu dengan harga sekian, lalu kita menaikkan harganya dengan kesepakatan bersama, lalu berikan dengan harga sesuai kesepakatan itu kepada nasabah. Kemudian nasabah akan membayarnya secara ikhlas dan tanpa paksaan. Selanjutnya ada ijarah atau sewa, di mana bank syariah menyewakan benda ataupun jasa mereka kepada nasabah. Perbedaan perlakuan akuntansi. Selain itu, keberadaan unit usaha syariah
atau disingkat UUS di bawah Bank Indo konvensional seringkali menghadapi keterbatasan, otonomi, dan dukungan modal. Persepsi masyarakat terhadap efisiensi dan keuntungan, sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa bank syariah kurang efisien, prosesnya lebih rumit, dan keuntungannya lebih kecil dibanding bank konvensional. Padahal perbedaan sistem bukan pada jumlah keuntungan, tetapi pada prinsip kehalalan dan keadilan transaksi. Peluang perbankan syariah di masyarakat Indonesia. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, potensi perkembangan perbankan syariah di Indonesia itu masih sangat besar, terutama karena didukung oleh beberapa faktor demografis, kebijakan pemerintah, dan perkembangan teknologi di finansial. Yang salah satunya itu potensi pasar yang sangat besar. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sekitar 87% dari total populasi yang ada di Indonesia. Kondisi ini menciptakan basis pasar yang luas bagi produk dan layanan syariah, baik untuk sektor konsumtif maupun produktif. Kemudian dukungan regulasi dan pemerintah. Pemerintah Indonesia melalui OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKES terus mendorong penguatan ekosistem ekonomi keuangan syariah, salah satunya melalui Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah atau MEKSI pada tahun 2019 sampai dengan 2024 yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah di dunia. Sinergi dengan sektor UMKM. Perbankan syariah ini sangat cocok dikembangkan untuk membiayai sektor-sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Indonesia karena prinsipnya yang berbasis bagi hasil, keadilan, dan kemitraan. Dengan memperluas pembiayaan ke sektor UMKM, Bank Syariah kemungkinan besar dapat memperkuat fondasi ekonomi masyarakat dan mungkin bisa memasarkan prinsip dan keuntungan mereka melalui pembiayaan di sektor UMKM. Kemudian ada digitalisasi dan fintech syariah. Perkembangan teknologi digital membuka peluang besar bagi bank syariah untuk memperluas jangkauan layanan seperti pembukaan rekening digital, pembayaran berbasis syariah, hingga kolaborasi fintech syariah seperti Alami, Bank Jago Syariah, atau Link Aja Syariah. Potensi global dan ekonomi halal. Indonesia tengah mengembangkan ekosistem industri halal, termasuk sektor makanan, pariwisata, fashion, dan farmasi halal. Perbankan syariah berperan penting dalam mendukung pembiayaan industri halal nasional dan menjadikan Indonesia sebagai pusat dari ekonomi syariah yang syariah global. Strategi dalam perkembangan dalam penguatan perbankan syariah agar mampu bersaing dan berkembang, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat perbankan di Indonesia, antara lain
meningkatkan literasi keuangan syariah melalui edukasi publik, kurikulum pendidikan, kampanye nasional untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip dan manfaat syariah. Yang kedua, penguatan SDM dan kompetensi syariah. Diperlukan program sertifikasi, pelatihan, dan kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mencetak tenaga profesional yang kompeten dalam bidang keuangan syariah. Inovasi produk dan digitalisasi layanan. Bank Syariah perlu mengembangkan layanan digital seperti mobile banking syariah, e-wallet yang halal, dan platform investasi berbasis syariah untuk menjangkau generasi-generasi anak muda. Kolaborasi dengan fintech dan UMKM. Sinergi antara bank syariah dan fintech dapat memperluas akses pembiayaan mikro. Kolaborasi ini juga mendorong inklusi keuangan syariah di sektor informal. Penguatan regulasi dan tata kelola. Pemerintah dan OJK perlu memperkuatkan harmonisasi regulasi antara sistem konvensional dan syariah, serta meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan syariah atau syariah compliance. Dan yang keenam, ada peningkatan peran Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Nah, DPS ini perlu aktif dalam memastikan setiap produk dan kebijakan bank syariah sesuai dengan prinsip syariah sekaligus sumber edukasi bagi masyarakat. Artinya Dewan Pengawas Syariah harus sangat-sangat aktif memberikan edukasi dan arahan sekaligus ajakan kepada masyarakat. Yang ketujuh, ada konsolidasi dan penguatan modal. Merger bank syariah seperti pembentukan Bank Syariah Indonesia menjadi contoh langkah strategi untuk menciptakan bank syariah yang kuat, efisien, dan mampu bersaing di level global. Yang kedelapan, ada dampak perkembangan perbankan syariah terhadap perekonomian nasional. Perbankan syariah memiliki kontribusi nyata terhadap perekonomian Indonesia, antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi. Kira sudah penyampaian tentang ekonomi syariah pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Oh my